Halo teman writers, ini dia bedah novel Black Death Project. Kayak biasa kita akan urai buku-buku, novel-novel ya, supaya nanti kita tahu isinya tentang apa, ceritanya tentang apa. Udah gitu kita juga nanti berusaha menggali ya apa yang bisa kita pelajari dari novel atau buku-buku tersebut. Udah gitu kita pelajari juga teknik-teknik menulisnya, kita cari kelebihannya, dan kita cari sesuatu yang bisa kita maksimalkan pokoknya untuk bahan belajar kita ya, supaya tulisan kita sebagai penulis pemula ya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Selalu tonton sampai habis ya teman-teman, karena nanti semuanya akan kita rangkum dalam tips and trick di akhir video. Tadi di awal aku sudah menunjukkan novel yang akan kita bahas hari ini ya. Ini dia novelnya, judulnya adalah Black Death Project. Nah, ini novel kedua yang kita bahas di sini dari Mas Rio Aryandra ya, yang kemarin kita bahas. Beliau ini bukunya judulnya adalah Sang Petarung yang genrenya action gitu. Nah, kalau ini genrenya apa? Kita bahas hari ini ya teman-teman. So, Black Death Project ini terbit di Lovrins, sama seperti Sang Petarung juga terbit di Lovrins ya. Kita akan bahas sedikit book performance-nya, mulai dari desain cover ya, yang menurut aku cukup nyambung dengan isinya dan juga bisa mengilustrasikan sebenarnya ceritanya seperti apa gitu ya. Dan nyambung juga dengan judulnya Black Death Project, maka warnanya juga hitam ya. Sama dengan Petarung kemarin juga covernya didominasi oleh warna hitam, dan ini juga covernya glossy gitu ya, dan tebal juga covernya. Dan bahan kertas semuanya tebal ya, seperti biasa kualitas dari penerbit Lovrins. Nah, kalau misalnya untuk layout, nah ini layoutnya yang kali ini menurut aku sebenarnya bisa diperbaiki lagi ya teman-teman. Memang sudah bagus sih, dia setiap bab pembuka sudah ada seperti ini ya, jadi kayak pemisah-pemisah setiap babnya itu ada seperti ininya. Tetapi untuk layouting ininya kayak judul-judul atasnya itu ya, kan setiap lembar itu ada kayak judulnya seperti ini ya, sebuah rencana pemusnahan manusia ya, ini subjudul dari Black Death Project, dan ini dituliskan di setiap lembarnya gitu. Tetapi karena tulisannya sama dengan tulisan isi dari novelnya, maka seringkali kalau kita buka buku, apalagi jaraknya itu sama, selalu kita baca ini jadi kayak bagian dari isi novelnya ya. Jadi sebaiknya itu mungkin dikasih jarak atau diberikan font yang berbeda gitu, sehingga tidak mengecoh kita sebagai pembaca. Jadi menurut aku layout yang seperti itu malah mengganggu jalannya kita baca gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa dikoreksi ya teman-teman. Nah, kalau untuk keseluruhan kualitas Lovrins seperti biasa masih tetap di dalam standar yang sama ya dari Lovrins. Nah, kalau teman-teman ingin terbit di Lovrins, langsung aja gabung ke media sosial mereka. Sudah aku letakkan grup Facebooknya, dan juga sudah aku letakkan alamat Instagramnya di description box. Kalau teman-teman ingin diskusi dengan Bang Rio Aryandra ini, aku juga sudah letakkan ya semua media sosialnya di description box juga. Mengambil setting pada tahun 2035 ya, menurut aku ini merupakan genre ini ya, spekulasi tentang masa depan. Jadi ini futuristik gitu. Tetapi ini bukan jenis masa depan yang kondisinya utopia ya, penuh dengan kesempurnaan, tetapi kebalikannya, yaitu distopia ya. Jadi kayak menuju kehancuran gitu ya, degradasi dari kualitas umat manusia gitu. Akibat saking majunya teknologi, tetapi manusia-manusianya itu secara moral itu tidak ikut maju juga ya, malah mengalami degradasi. Makanya kemudian teknologi ini akhirnya ya lebih muncul dia sisi negatifnya ya. Jadi itu secara keseluruhan isi cerita ini. Walaupun ini menceritakan secara global gitu ya, kondisi yang terjadi pada spekulasi yang terjadi pada tahun 2035. Nah, ini tetapi ruang lingkupnya dibuat kecil saja, jadinya pun sebentar saja ini ya bukunya. Durasi dari cerita ini hanya dari pagi sampai malam gitu kalau nggak salah gitu, dan hanya fokus pada satu karakter saja. Jadi karakter ini adalah seorang profesor yang bernama Kevin ya, dia tinggal di Las Vegas. Profesor Kevin ini dia menciptakan ya suatu produk makanan yang namanya Extra Pro. Sini aku selalu ingat Extra Joss. Ini adalah suatu produk makanan gitu ya, yang bisa menggantikan gizi-gizi semuanya, pokoknya protein kita tercukupi lah kalau misalnya kita makan Extra Pro ini. Tetapi ternyata ingredientsnya atau bahan bakunya itu sangat-sangat menjijikkan ya teman-teman, sangat-sangat mengerikan dan penuh dengan bibit-bibit penyakit. Dan ternyata ya ini bisa mengubah sel-sel manusia ya menjadi sesuatu yang buruk. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri apa sih ingredients dari Extra Pro ini, sehingga membuat manusia itu menjadi
zombie ya teman-teman. Oh iya benar, di sini ada cerita tentang zombie-zombinya gitu, juga ada cerita tentang cyborg ya. Cyborg itu manusia robot gitu ya, manusia yang berpakaian robot sih kalau di sini ya. Profesor Kevin ini juga mampu melakukan rekayasa delusi ya, jadi dia bisa menciptakan atau create karakter-karakter imajinasi dia yang bisa mendukung semua kehidupannya. Jadi nanti ada yang berperan sebagai dokternya, ada yang berperan sebagai ilmuwan, sebagai pacarnya gitu ya. Jadi nanti dia punya ada kayak 5 orang gitu, dan satu yang spesial bernama Black gitu ya. Bernama Black itu adalah seorang laki-laki yang selalu menasehati dia gitu. Dan dia itu kayaknya benci dengan Black ini ya, karena dia selalu menasehati hal-hal yang bertentangan dengan dirinya gitu. Nah, kekurangannya Profesor Kevin ini, dia sering mengalami amnesia gitu, amnesia temporal, jadi lupa gitu, karena mungkin dia banyak mengonsumsi food suplemen yang bisa meningkatkan vitalitas dia gitu, sehingga atau juga karena rekayasa delusi itu akhirnya dia sering sekali mengalami amnesia. Jadi si Black ini yang sering mengingatkan, dan dia kayak keberatan gitu ya diingatkan oleh si Black ini. Apakah memang benar Extra Pro ini sengaja dirancang gitu ya untuk pemusnahan massal umat manusia ya, seperti yang menurut buku ini terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi pandemi dan lain sebagainya itu memang adalah sebuah strategi atau rencana untuk pemusnahan umat manusia. Apakah Profesor Kevin terlibat atau dia hanya sebagai korban? Yuk kita urai lebih lanjut. Karena hari ini cerita kita agak berat, mari ngopi dulu buat relaksasi. Ya, ngomong-ngomong soal kopi, aku baru coba nih produk terbaru dari Body Care Scarlett. Sebagai penyuka kopi, aku love banget sama produk Scarlett yang satu ini. Ada nih Body Scrub Coffee yang mengandung glutathione untuk mencerahkan kulit dan juga vitamin E untuk menutrisi kulit kita. Aromanya itu kopi banget. Nah, teksturnya ini nih seperti krim dengan butiran yang sangat halus. Gunanya untuk mengangkat kulit mati tanpa bikin kulit iritasi. Jadi cara pakainya itu gampang sekali, balurin ke seluruh tubuh kita. Nah, di sini aku contohkan di punggung tangan aja ya. Nah, diamkan selama 2-3 menit, udah gitu gosok secara perlahan. Terus bilas deh. Tuh, hasilnya jadi bersih, lebih halus dan wangi. Selanjutnya ini ada Coffee Brightening Shower Scrub yang juga mengandung glutathione dan vitamin E plus kolagen yang bisa bikin kulit kita tetap kenceng. Nih, teksturnya gel gitu dan ada butiran beadsnya buat angkat kulit mati kita. Nah, kalau kata aku sih kayak sirup karamel ya. Belum lagi aromanya yang kopi banget, sama kayak body scrub tadi. Cara pakainya gampang banget. Basahi dulu badan kita, usap sabun ke seluruh badan. Nih, contohnya pakai punggung tangan aja ya. Terus bilas deh, hasilnya jadi bersih, seger banget dan wangi. Kulit mati pun terangkat sempurna. Rangkaian body care yang terakhir ada ini nih, Jolly Fragrance Brightening Body Lotion. Mengandung glutathione, vitamin E, tonjik acid buat tunda penuaan, dan niacinamide buat melembutkan kulit. Tuh, teksturnya lembut, gak pekat, pas komposisinya jadi mudah meresap di kulit kita. Wanginya Floriental Gourmand yang memang nyambung banget dengan aroma body scrub dan shower scrub coffee yang tadi. Jadi ini adalah penyempurnaan ya dari step-step body care kita. Cara pakainya gampang sekali, balurkan ke seluruh tubuh secara merata, dan untuk hasil yang maksimal gunakan setiap hari, pagi dan malam. Tuh, nampak jelas kan perbedaannya? Tunggu apa lagi? Pesan segera supaya dapat produk yang terjamin keasliannya. Pesan ke Instagram dan Shopee-nya Scarlett yang aku letakkan semua linknya di description box. Nah, sekarang badan udah rileks, pikiran udah rileks. Yuk kita lanjut lagi review bukunya.
Ya, bagi aku pribadi, aku sangat tertarik ya dengan spekulasi-spekulasi tentang masa depan seperti ini ya. Menurut aku yang terjadi di dalam novel Black Death Project ini bisa saja mungkin terjadi ya, pelajarannya bahwasan sekarang ini kita jangan hanya fokus untuk mengembangkan diri secara intelektualitas saja ya teman-teman, tetapi kita juga harus mengembangkan diri secara attitude kita, moral kita gitu, etika kita dan lain sebagainya, sehingga yang namanya ilmu dan adab itu ya sama-sama gitu ya kan, saling-saling mendukung gitu teman-teman. Oke, seperti yang aku katakan tadi, cerita ini hanya berlangsung dari pagi sampai malam. Jadi diawali ketika Profesor Kevin ini berada di apartemennya ya, bangun tidur gitu kan, udah gitu dia sarapan telur dan jus jambu biji kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia sendiri juga tidak mengonsumsi ekstra pro-nya itu, dan dari apartemennya itu dia melihat ke bawah gitu ya, ada traffic, ada lalu lintas yang kemudian kacau karena semua orang menjadi zombie ya, dan akhirnya dia nanti akan dikejar-kejar zombie di apartemennya itu karena dia mau menyelamatkan diri ke bunker. Asisten rekayasa itu dia mengingatkan bahwasanya ada bunker untuk menyelamatkan diri. Nanti pada akhirnya dia akan ketemu seorang perempuan dari Indonesia bernama Azima. Nanti sampai dia dikejar-kejar kayak cyborg gitu ya. Cyborg itu mungkin dari pemerintah yang ingin menangkap dia gitu kayaknya ya. Nah, jadi sepanjang itu sebenarnya kita setiap membaca itu kayaknya kita terasa kayak ini ada beberapa jalinan plot yang kayak janggal gitu ya, yang terasa janggal, tetapi kemudian kita berpikir lagi, oh ya, Profesor Kevin ini kan dia amnesia gitu, dia sering lupa dengan ingatannya sendiri gitu ya. Jadi kadang dia ingat, kadang dia kemudian tiba-tiba lupa, nanti ingat lagi gitu. Jadi kayak, tapi ya udahlah gitu ya, ini mungkin karena Profesor Kevinnya yang lupa gitu, karena memang ini diceritakan dari first person ya, dari sudut pandangnya si profesor itu sendiri. Untuk gaya cerita ini sebenarnya ini aku pikir bisa disempurnakan lagi ya, maksudnya buku ini supaya nggak jadi semacam kayak sekumpulan referensi gitu ya, atau hanya semacam kayak world building ya kan, karena memang sebuah cerita yang fantasi atau science fiction seperti ini, apalagi yang masa depan yang menggambarkan sesuatu yang tidak terjadi ya pada saat ini atau kita belum merasakan, itu kan biasanya kita menciptakan world building dulu gitu, baru kita isi dengan cerita atau konflik-konflik. Nah, ini sebenarnya kayak jadi semacam world building karena memang di sini banyak memberitahu bagaimana suasananya, jadi kayak telling gitu ya, banyak bagaimana suasananya, apa yang dimaksud dengan ini, itu dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya buku Black Death Project ini sangat memungkinkan sekali untuk memunculkan konflik baru atau cerita baru, karena world ini sudah merupakan suatu world building yang baru yang sayang sekali digali lebih lanjut lagi ya. Jadi memang aku sarankan ini sebaiknya ada sequelnya ya, apalagi endingnya itu banyak beberapa konflik-konflik atau jalannya konflik itu yang tidak terselesaikan gitu ya. Misalnya semacam kayak jurnal yang dicuri gitu ya, jurnal yang ada sama si Azima gitu, yang berisi tentang semua hal tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi ya. Pokoknya ada beberapa ending yang tidak terselesaikan, atau memang itu memang sengaja dilakukan oleh Mas Rio ini supaya nanti ada sequelnya gitu. Jadi ada juga di dalam dialog ya, terutama atau di dalam narasi ya, deskripsi, karena ini kan jadi point of view yang orang pertama gitu ya. Jadi ada beberapa memang penggunaan bahasa Inggris yang agak aneh diucapkan oleh Profesor Kevin ya, sebagai native speakernya di Las Vegas, native speaker dari bahasa Inggris gitu kan, agak aneh diucapkan nama dia gitu. Bisa itu mungkin dikatakan sebagai degradasi language juga ya, degradasi language juga, karena mungkin di masa depan nanti bisa jadi bahasanya menjadi seperti itu, boleh, tapi harus diberikan keterangannya gitu ya. Jadi hal seperti itu juga harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, untuk karakter arc-nya sendiri, aku merasa karakter arc-nya di sini juga membingungkan, apalagi si Azima itu kurang jelas ya motivasinya apa. Udah gitu kalau misalnya untuk Profesor Kevin ya, diri dia sendiri juga bingung pada dirinya gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat karakter arc-nya kelihatan juga membingungkan ya teman-teman. Nah, kalau untuk tata bahasa sebenarnya lumayan rapi ya, walaupun ini cerita yang agak berat gitu, tetapi Mas Rio ini memiliki susunan kalimat yang sangat simple ya, sederhana, pendek-pendek gitu. Jadi kita menikmatinya juga enak gitu ya, bukan kalimat yang belibet kayak mana kali gitu ya teman-teman. Jadi mudah sekali diikuti. Sekarang kita masuk ke reading time. The Old Man Called Black. Aku mengenal beberapa orang di pertemuan ini, sebagian tidak. Mereka sedang berembuk hendak menentukan kesepakatan. Bisikan-bisikan mereka terdengar samar-samar. Tetapi intinya mereka setuju dengan proyek ini. Hanya ada beberapa hal yang mereka bingungkan.
Kami memutuskan bersedia memberikan dana sesuai dengan yang kau butuhkan. Tapi setelah kau berhasil menjawab pertanyaan dariku, Prof, aku tak mengatakan apapun, tetapi memberi isyarat dengan tangan bahwa mereka dipersilakan bertanya apa saja. Jika hampir setengah penduduk bumi musnah, bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari proyek ini? Kita kirimkan pendeta-pendeta yang sudah dilatih dan diberi vaksin. Melalui tipu daya mantra dan doa-doa, mereka akan mudah menarik sejumlah dana dari pasien yang ingin sembuh. Tentunya pasien yang memiliki aset besar. Orang-orang miskin kita biarkan mati. So cruel, Prof. So cruel, ya. Ya karena so itu biasanya positif ya, tapi nggak tahu ya. Aku mendengkus pelan. Pernyataan itu sedikit lucu bagiku. It's all about business, boy, ujarku pada konglomerat muda. Ia mewarisi harta kekayaan tetapi tidak dengan sifat ayahnya. Sepertinya anak ini harus kuberi pelajaran menjadi bangsat. Aku memilih file lain dari piranti khusus ini. Muncul gambaran peperangan. Tentara khusus menembaki orang-orang tak berdaya. Suara ledakan dan roket-roket armada udara dan kota-kota bahagia yang berubah menjadi kota mati. Ya memang Profesor Kevin ini agak sinis ya kepada dunia. Jadi bahasanya juga seperti ini. Di pendapat-pendapatnya tentang dunia disampaikan dengan cara yang sinis ya. Jadi banyak bahasa-bahasa yang sinis seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sebagai gambaran. Dan ini bisa banyak hal yang bisa kita dapati dari sini. Dan kita di sini juga ada muatan-muatan sosial politiknya teman-teman, sedikit-sedikit ya. Alright, kita sekarang masuk ke tips and trick. Satu, di dalam cerita-cerita fantasi atau science fiction, pokoknya yang settingnya atau suasana itu sangat berbeda jauh dengan kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Itu memang sebaiknya kita bikin world building dulu. Tetapi nanti kalau di dalam cerita, eksekusinya itu memang kita harus hati-hati ya teman-teman. Jangan juga terlalu banyak kita sebarkan world building mana-mana, penjelasan ini itu, sehingga nanti kita nggak fokus sama konfliknya, sehingga kita hanya fokus menggambarkan dunia yang baru itu aja ya teman-teman. Ya teman-teman bisa mencontoh seperti novel-novel yang kayak Scotch Trial ya kan, udah gitu misalnya seperti misalnya Divergent atau misalnya seperti Harry Potter yang fantasi itu kan nggak terlalu banyak menceritakan world buildingnya ya, tetapi kayak kita dianggap tahu aja gitu dengan apa yang sedang terjadi di situ, jadi mengalir aja gitu deskripsinya ya. Ini memang berhubungan dengan kemampuan kita terhadap teknik yang disebut dengan showing ya teman-teman. Nah itu memang sangat bermanfaat sekali ketika kita menceritakan cerita-cerita science fiction atau misalnya cerita-cerita fantasi. Nah yang kedua, aku punya tips nih. Setelah membaca Black Death Project ini, kayaknya aku akan melakukan hal yang sama kalau misalnya ingin menggarap cerita-cerita yang fantasi atau science fiction yang futuristik seperti ini ya teman-teman. Jadi cocok nih kalau misalnya dibuat world buildingnya. Selama ini kita membuat world building itu hanya selembar, 2 lembar gitu ya. Cocok nih dibuat satu buku gitu ya, mengenai kehidupan sehari-hari dari karakter utamanya atau karakter-karakter pendampingnya sedikit ya, tanpa konflik ya. Kita ceritakan aja kehidupannya sehari-hari, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka hidup. Nggak apa-apa bisa jadi satu buku ya. Nanti setelah selesai kita menghayati world building kita kenal dengan dunia fantasi yang kita buat atau dunia science fiction yang masa depan kita buat, barulah kita bikin premis ceritanya ya. Kita letakkan di situ permasalahannya, kita letakkan di situ tantangannya atau rintangannya dan semua penyelesaiannya ya, sehingga baru kita garap cerita yang memiliki konflik tersebut. Oke teman-teman, kalau tertarik dengan cerita-cerita yang futuristik tapi yang distopian gitu, ini bisa dipesan ya teman-teman. Bisa dipesan langsung ke penulisnya Bang Rio Ariandra atau juga bisa dipesan ke penerbitnya. Semua media sosialnya kan sudah aku letakkan di description box ya teman-teman. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Rio dan juga mohon maaf jika ada kekurangan di dalam bedah novel ini. Udah gitu aku juga mengucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali kepada teman writers yang udah mau nonton video ini sampai akhir, dan bahkan juga mungkin beberapa ada yang nunggu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Aku doakan kalian semua sehat selalu, dan kalau misalnya suka video ini jangan lupa like, comment, share, dan juga jangan lupa subscribe. Udah gitu kalau udah subscribe, tekan juga tombol notifikasinya supaya kalau ada video baru teman-teman langsung tahu. Oke teman-teman, jaga terus kesehatan. See you.